Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi wa bihamdihi wa adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Wahayyikum tahiyatan islamiyah, tahiyatan li ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Yang terhormat Dewan Hakim yang arif nan bijaksana, para panitia lomba yang semangatnya luar biasa, dan para hadirin dimanapun Anda berada. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat the King of the King, the love of the world, and the creator of everything in this universe, Allah Subhanahu wa Ta'ala, biqaulina walhamdulillah. Salawat beriringkan salam tak lupa kita sanjungkan kepada sang proklamator kemerdekaan yang terkenal dengan sistem dakwahnya, baginda kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Akhir-akhir ini di hadapan kita sering dipanjangkan dengan berbagai berita tentang dekandensi moral, penurunan akhlak di kalangan generasi muda dan para pemimpin bangsa. Kebejatan moral menjadi hidangan setiap hari. Para pejabat yang korupsi, perselingkuhan, prostitusi, premanisme yang merajalela, begitu juga penyalahgunaan narkoba dan pergaulan bebas di kalangan remaja. Sungguh ironis memang, di tengah-tengah gencarnya syiar Islam, di tengah-tengah banyaknya pengajian massal yang dihadiri ratusan bahkan puluhan ribu orang, kemungkaran semakin jelas dipertontonkan. Tentang kondisi ini, Uqbah bin Amir meriwayatkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, akan rusak dan binasalah sebagian dari umatku, yaitu ahlul kitab dan ahlul laban. Aku bertanya, siapa ahlul kitab wahai Rasulullah? Mereka ialah orang-orang yang mempelajari Al-Quran untuk berdebat dengan orang-orang mukmin. Lalu siapa pula ahlul laban itu? Rasulullah menjawab, mereka ialah orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu dan meninggalkan sholat. Hadis riwayat Ahmad dan Hakim. Ya, kita semua menjadi saksi, bahkan mungkin menjadi pelaku dari ahlul laban ini, menjadi orang-orang yang mengetahui dan mempelajari ilmu agama sesuai dengan Al-Quran dan hadis, tetapi tidak mengamalkannya. Kita hanya menjadikannya senjata. Agama dijadikan senjata untuk tampak pintar, tampak lalim, mengalahkan lawan bicara, bahkan untuk mencari kedudukan dan kekayaan. Na'udzubillah min zalik. Dalam kondisi seperti inilah para generasi muda dewasa ini tumbuh mencari jati diri. Bisa kita bayangkan bersama betapa bingungnya para pemuda menentukan figur seperti apa yang harus mereka contoh. Ataukah mereka yang gugur meskipun ujung-ujungnya harus tersingkir? Atau memang benar Pameo Jawa mengatakan, zamannya zaman edan. Jika kita tidak ikut dalam kegilaan itu, maka kita akan tersingkirkan. Tentu kita dengan tegas menolaknya, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah membantu umatnya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia selalu menyebut nama Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kebobrokan akhlak bangsa ini telah secara tragis menghancurkan sendi-sendi kehidupan bangsa ini. Kehancuran akhlak pemuda bangsa ini telah melahirkan generasi yang lower quality, generasi yang mampu menjual dirinya sendiri, menjual tanah airnya, bahkan menjual akidahnya. Selaku generasi muda yang akan meneruskan bangsa ini, maka kita harus mempersiapkan diri dan selalu berusaha untuk menjadi pemuda yang berakhlakul karimah,
Lalu bagaimana caranya? Yang pertama, mengerjakan sholat 5 waktu, selalu menyeru pada Allah, mencintai Allah dan Rasulnya, saling melindungi sesama muslim, dan rela mengorbankan diri dan hartanya untuk jihad fi sabilillah. Maka dari itu, marilah kita bersama bertekad menjadi generasi yang robani, generasi Islam yang berkualitas dan berakhlakul karimah, generasi yang siap memegang amanah, sejahtera, baldatun thayyibatun warabbul ghafur. Karena sesuai dengan perkataan Imam Syafi'i, syubbanul yaum rijalul khot, dan pepatah Inggris yang mengatakan, the young men today are the leader of the future. Inilah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wa jihadu fi sabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.